Apa kabar pagi hari ini? This is great Sunday. Salam jumpa kembali karena kasih Tuhan. Saya dan saudara terkasih dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita akan siap menyembah Raja di atas segala raja. God is good all the time, and all the time God is good. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Ya, saudara terkasih, sebelum segala sesuatu dimulai, mari sama-sama bersama saya dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita mau puji Raja kita mau menyembah Sang Raja yang mulia. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami jumpa pada hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kau Raja yang mulia, Allah yang penuh kuasa, Bapa yang ajaib, Allah perkasa, Engkau Immanuel yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur ya Bapa, kembali kami ada pada saat ini. Kami siap meninggikan nama-Mu, kami ingin memuji nama-Mu, dan kami ingin menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Diurapi worship leader, diurapi singer, diurapi seluruh pemain musik, diurapi kru, diurapi pembawa firman, dan Tuhan Engkau ambil alih seluruh jalan ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan nama Kristus yang ditinggikan. Kuduskan, sucikan, layakan kami siap menyembah Raja kami siap permuliakan Engkau, dan kami siap agungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersama-sama saya katakan amin. Hello church, welcome to GAB online service. Are you ready? Let's prepare your heart on Great Sunday start now. Shalom jemaat Tuhan, di mana saja Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Hanya dengan kekudusan-Mu Tuhan, kami mau masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
terpujilah nama Yesus. Glory, Gloria. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Engkau yang layak disembah, Yesus yang layak dipuji, dimuliakan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Seluruh bumi menyembah Engkau, Raja segala bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dimuliakanlah namamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yes. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Kaulah. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan, muliakanlah Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan. Kau Raja, Yesus kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, katakan Yesus kaulah Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Oh, amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, kita mau katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Maha Besar. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Amin. Mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sebab hanya dengan Tuhan kita akan mampu melakukan segala perkara. Amin. Amin. Yang masih mau lebih lagi memuji Tuhan, mari kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku
jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya dengan Yesus, hanya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Sebab ada mujizat di dalam nama Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Ini sebagai doa kita, deklarasi kita kepada Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sama-sama serukan nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Amin Tuhan, amin. Saya percaya saudara terkasih sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Tentunya saat ini saudara harus mendengar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dan iman timbul dari apa? Dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudara akan siap mengalami impartasi. Bapak Pendeta Indra akan berbagi firman Tuhan, share firman Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara tundukkan kepala, kita akan satu di dalam doa.
Bapa, kami sudah meninggikan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya siapapun kami, dimanapun kami berada, kami yang siap mendengar dan memperkatakan firman-Mu, kami percaya iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Pendeta Indra yang siap membagikan firman Allah pada pagi hari ini, dan kami percaya pengurapan dari sorga turun kepada hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Amsal 3 ayat 21 sampai ayat 24 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya bawakan pada pagi ini adalah di dalam Tuhan ada kesempurnaan kehidupan. Apa Bapak Ibu? Di dalam Tuhan ada kesempurnaan kehidupan. Firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saya coba bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ayat 21 berkata demikian, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Bagian pertama ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Harus ada pertimbangan dan kebijaksanaan. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini ada perintah Tuhan yang suruh kita lakukan. Amin. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Bagian kedua, apa yang akan terjadi? Ya, di ayat 22 dan 23 berkata, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Ketika kita lakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kalau boleh saya terjemahkan secara sederhana, ada kebaikan dan berkat Tuhan bagi setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Terus bagian yang ketiga, bukan hanya kita terima berkat Tuhan saja, perhatikan di ayat keempat. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Bagian yang ketiga adalah ada kesempurnaan di dalam kehidupan. Katakan ada kesempurnaan di dalam kehidupan. Melakukan perintah Tuhan ada berkat dan kebaikan yang kita terima. Dan kemudian ada kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Yang setuju dan katakan amin. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-48 berkata, Injil Matius pasal 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saya rindu kesempurnaan hidup boleh menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Itulah kerinduan saya ketika saya melayani Tuhan. Dalam kehidupan umat manusia di dunia, apa yang paling dicari orang Bapak Ibu? Halo? Apa yang paling dicari orang? Saya pastikan banyak saudara dari antara kita akan dalam hati mungkin berkata, oh materi dicari orang, kekayaan dicari orang. Betul? Sebagian akan menjawab, oh yang penting saya sehat, yang penting saya sehat. Kekayaan itu nomor kedua. Boleh-boleh juga. Tapi apa artinya kekayaan, apa artinya badan kita sehat kalau hidup kita tidak ada yang namanya ketenangan. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 24. Perhatikan Amsal 3 ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Kalau kita cermati firman Tuhan yang kita baca ini, ada bentuk ketenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Ini wujud kesempurnaan di dalam kehidupan. Berbaring tidak terkejut, kita bisa tidur nyenyak. Ada yang tidak bisa tidur nyenyak? Ada? Tidur 1 jam, melek lagi, pikiran lagi. Tidur, waduh, putar kanan, putar kiri, ke samping, ke kanan, rasanya nggak nyaman. Ada begitu? Kenapa tidak bisa tidur nyenyak? Tidak ada ketenangan. Dengan uang kita bisa memberi kasur yang empuk, tetapi kita tidak bisa memberi tidur. Betul tidak? Kalau tidak ada ketenangan, kita walaupun punya uang banyak, punya kekayaan, tetapi tidak bisa tidur. Sehingga tidur perlu namanya obat penenang. Kapan bisa tidur? Kalau ada ketenangan. Itu bicara orang kaya. Sekarang saya mau tanya, orang yang nggak punya, ada ya nggak yang nggak bisa tidur? Hah? Ada tidak? Rumah kalau hujan bocor, tok masuk rumah bisa tidur? Bulan depan kontrakan rumah mau habis, bisa tidur? Anak sakit mau ke dokter nggak ada uang, bisa tidur? Kira-kira menghadapi kondisi yang demikian bisa tidur nyenyak? Kenapa tidak bisa tidur nyenyak? Karena pikiran tidak ada ketenangan, hidup di dalam kekhawatiran. Pernah alami itu? Dalam kehidupan di dunia, Tuhan inginkan setiap anak-anak Tuhan mencapai kesempurnaan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tuhan tuh inginkan kita hidup di dalam kesempurnaan. Bukan hanya ketika hidup kita nanti kelak waktu kita dipanggil, kita masuk dalam sekalian surga. Itu memang keharusan, itu goal kita. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, apakah kita harus hidup menderita? Ada yang mau hidup menderita? Tolong lambaikan tangannya. Nanti saya berdoa. Ada yang mau? Ya. Goal kita memang nanti kelak, suatu hari kelak, kita bukan hanya berkumpul di sini, kita satu hari kelak, kita akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Itu goal kita. Tetapi selama kita masih diam di bumi ini, apakah kita hidup harus menderita? Pertanyaannya. Tuhan pernah ajarkan kita doa, Bapa kami, jadikanlah di bumi seperti di surga. Ini bukan hanya sekedar memiliki kekayaan, bukan hanya sekedar badan kita sehat, tetapi suatu kualitas kehidupan yang sempurna, yang penuh dengan ketenangan dalam kehidupan kita. Saudara katakan amin. Untuk mencapai kesempurnaan ini, setiap anak Tuhan harus memiliki 4 unsur kehidupan di dalam dirinya. Nanti kita akan belajar bersama-sama unsur-unsur kehidupan yang bagaimana. Kita kembali ke dalam Amsal pasal ketiga. Coba perhatikan ayat yang ke-22 tadi ya. Bagian A saja. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Yang pertama, unsur kehidupan yang pertama, kehidupan jiwani kita harus tercukupi. Yang setuju dan saya katakan amin. Ya, kepuasan jiwa kita harus tercukupi. Banyak orang di dunia ini mencari yang namanya kebahagiaan. Sudah kaya, banyak hartanya di mana-mana, istrinya cantik, suaminya ganteng, anak-anaknya pintar, mobilnya mewah, tetapi hidupku kok ada yang kurangnya, merasa nggak bahagia. Ada yang begitu? Saya pastikan banyak. Salah satu orang kaya yang bernama Jack Ma, pemilik Alibaba. Perusahaannya kalahkan Google, kalahkan Facebook. Dia luar biasa. Tetapi dia berkata, saya tidak bahagia. Kekayaan tidak bisa membuat kita bahagia. Ada orang bilang, waduh kita kembali ke alam, back to nature.
Oh, kita ke alam, kita ke pergunungan, kita ke desa, pandang gunung, pandang laut. Kita bisa merasa tenang. Ya, itu sifatnya hanya sementara. Hati manusia selalu saya ngomong. Kalau saya ibaratkan hanya sekepal genggaman tangan manusia. Tapi seluruh dunia kalau diisi dalam hati manusia, tetap ada kekosongan. Masih merasa tidak puas, merasa tidak cukup, merasa kurang, merasa diri kita, merasa kita masih kurang. Tidak ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tidak ada unsur apapun di dunia ini yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Ketika seorang perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, perempuan ini tidak pernah puas. Dia sudah pernah punya 5 suami. Jemaat saya ada yang punya 5 suami? Halo? Saya lihat wajah-wajahnya nggak ada ya. Nggak ada yang punya 5 suami ya. 1 udah cukup ya. Halo? Cukup ya 1 suami ya. Cukup ya. Tetapi yang diceritakan punya 5 suami tapi belum puas. Dia masih dengan laki-laki lain. Ketika dia bertemu dengan Yesus, lihat apa yang Yesus katakan dengan perempuan itu. Kita lihat di Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 dan 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini dia akan apa? Haus, tidak akan puas. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu air yang Tuhan berikan? Firman Tuhan. Tidak heran Bapak Saudaraku, kenapa orang kaya banyak yang bunuh diri. Karena kekayaan itu tidak bisa memuaskan manusia. Hanya firman Tuhanlah yang sanggup memuaskan kehidupan kita. Ketika dalam diri kita ada diisi oleh firman Tuhan, itu akan membuat hidup kita menjadi puas. Kita bisa bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat anak-anak kita bisa bersyukur. Kita lihat ke atas, kita bisa bersyukur. Kita lihat ke bawah, kita bisa bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketika dalam diri Bapak Ibu Saudara ada firman Tuhan. Itu unsur yang pertama. Ya, yang harus kita miliki. Supaya jiwani kita dipuaskan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua. Unsur yang kedua yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Kita kembali di Amsal yang pasal ketiga ayat ke-22. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Amsal ketiga ayat ke-22. Kembali ya ayat ke-22. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Dan apa? Perhiasan bagi lehermu. Perhiasan garis bawah perhiasan bagi lehermu. Kapan orang bisa membeli perhiasan? Kapan dia bisa beli? Ketika kebutuhan pokoknya sudah tercukupi, bukan? Kalau Bapak Ibu Saudara punya uang 100.000 atau 200.000 atau 1 juta. Di rumah tidak ada beras, tidak punya minyak, tidak punya apa-apa. Beli perhiasan atau beli ini, kebutuhan pokok. Ya. Orang bisa memberi perhiasan ketika dia harus sudah tercukupi yang namanya kebutuhan pokok. Yang setuju dan saya katakan amin. Kita jangan paksa ya. Oh Pak, nanti saya beli pinggir jalan. Yang penting saya pakai emas, tapi yang imitasi nggak apa-apa. Itu persoalan lain Bapak Saudaraku. Ya. Perhiasan bagi lehermu. Ini berbicara tentang berkat materi yang tercukupi. Katakan berkat materi yang tercukupi. Anak Tuhan boleh kaya tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau bahasa ekstrim bahasa ekstrim Bapak perhatikan.
Anak Tuhan bukan hanya boleh kaya, tapi harus kaya. Amin. Harus, tetapi jangan ingin kaya. Apa bedanya Pak? Harus kaya dan ingin kaya. Harus kaya itu memang keinginan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, kalau sebagai orang tua ingin gak anak-anak kita kaya? Masa sih anak-anak kita miskin, kita senang? Gak ada ya. Tuhan itu jauh lebih baik daripada Bapak di dunia. Bapak sudah percaya? Ya. Kita menjadi orang sukses, orang kaya, orang yang punya kecukupan materi. Itu keinginan hati Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Tetapi sebaliknya anak Tuhan kita jangan pernah terikat dengan harta. Jangan pernah inginkan kekayaan. Amin. Anak Tuhan menjadi kaya itu ada keinginan Tuhan. Kapan bisa kaya? Wah, ini pertanyaan ini saya rasa anak Tuhan semua ingin tahu. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan hati Tuhan. Betul itu Tuhan yang atur. Amin. Terus kalau ingin kaya, kenapa tidak boleh? Karena kalau engkau ingin kaya, karena kalau engkau terikat dengan harta hatimu, engkau akan masuk di dalam namanya pencobaan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9, 1 Timotius 6 ayat 9 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai apa? Pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu Saudara, kita anak Tuhan ketika kita hidup dalam kebenaran. Jatah kita adalah berkat Tuhan. Amin. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan jangan mau hidup kere, hidup melarat. Saya mendorong jemaat supaya hidup diberkati. Yang penting cara memperolehnya harus benar. Cara memperolehnya harus benar. Jangan mau punya konsep Kristen tempo dulu. Yang penting kaya di sorga. Gak apa-apa, saya miskin di dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup miskin di dunia, hidup Bapak Ibu Saudara tidak menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Saudara hidup diberkati, hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan jalur Tuhan. Orang dunia akan melihat bahwa anak-anak Tuhan tampilannya beda. Amin. Amin. Di dalam Mazmur pasal 128 ayat 4. Mazmur 128 ayat 4 berkata, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan. Ayo hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita itu diberkati Tuhan. Itu unsur yang kedua. Yang ketiga, unsur kehidupan yang ketiga. Coba kita perhatikan. Kembali lagi ke ayat 22. Amsal 3 ayat 20 bagian B. Amsal 3 ayat 22, Bapak bisa udah perhatikan. Kita kembali ke Amsal, pasal 3 ayat 22 ya. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi apa? Bagi lehermu, garis bawah lehermu. Leher Bapak Ibu Saudara, fungsinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita coba ada leher kita. Ada yang gak punya leher? Gak punya leher mungkin jalannya agak gitu ya. Leher fungsinya apa? Leher tuh ada di antara kepala dengan seluruh badan kita, betul? Ya. Kalau misalnya gak ada leher bisa hidup tidak? Kalau gak punya tangan satu bisa hidup? Gak punya dua tangan bisa hidup? Gak punya dua mata bisa hidup? Bisa ya. Kalau gak punya leher? Bisa hidup? Kalau nggak punya leher pasti nggak bisa hidup Bapak Saudaraku.
Ini berbicara tentang kekuatan jasmani, kesehatan jasmani kita. Amin. Artinya apa? Kita harus memiliki tubuh yang sehat untuk menikmati berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara harus memiliki tubuh yang sehat untuk menikmati berkat Tuhan. Jangan kita sudah diberkati secara materi, jalannya sudah ada yang mau gitu? Kita harus tetap sehat. Bapak lihat saya sehat nggak? Kalau Bapak tahu 6 bulan yang lalu, ya, berat saya 97 kilo. Kayak King Kong kalau jalan Bapak Saudaraku. Perutnya begini. Selalu diolok-olok sama istri saya. Wah buncinya kayak, perutnya kayak tong. Hari ini, wah lihat slim gak saya? Boleh gak badannya? Ayo. Badan saya tinggal 80 kilo, lebih sedikit saja. Slim gak Bapak Ibu Saudaraku? Halo? Tubuh kita ini bait Allah. Bukan hanya kita untuk menjaga penampilan kita. Tapi kita perlu badan yang sehat untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Bapak Saudara mau sehat? Yo, jaga bait Allah. Bukan hanya secara rohani saja, tapi secara jasmani. Bapak Saudara harus jaga. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita konsumsi makanan harus dilihat. Makanan itu harus kita lihat. Ya. Kalau besar nafsumu, Amsal katakan, taruhlah pisau di leher. Ya. Jangan kita manhajar, yang penting kita enak, yang penting kita makan. Jangan. Ya. Kita harus mengontrol hidup kita. Itu secara kemampuan kita. Tetapi secara rohani Bapak Saudaraku ya. Bagaimana badan kita bisa sehat? Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan. Di Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada siapa? Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Dan perhatikan, aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengah kamu. Ketika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak ya, Tuhan memelihara hidup kita. Di tengah-tengah situasi bangsa yang tidak baik saat ini. Sakit penyakit membawa di mana-mana. Penyakit virus corona. Itu sangat-sangat mencekam umat manusia. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada covenant, ada perlindungan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Sudah saya katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kita sendiri harus menjaga tubuh kita. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh beribadah. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Harus memiliki unsur yang ketiga adalah memiliki tubuh yang sehat. Yang keempat, yang terakhir. Kita lihat coba di ayat ke-23 yang terakhir. Amsal 3 ayat 23. Amsal 3 ayat 23 berkata demikian. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan apa? Aman. Unsur kehidupan yang keempat adalah hidup di dalam keamanan. Rasa aman juga sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita kemana-mana penuh dengan ketakutan, kita merasa tidak aman, merasa jiwa kita terancam, itu tidak nyaman. Saat ini siapa yang berani berkata dia yang paling aman? Saya mau katakan saat ini, saat di mana orang hidup di dalam ketakutan. Pandemi COVID-19 sudah menyerang seluruh dunia. Orang mau keluar rumah ketakutan, harus pakai masker, face shield dan sebagainya. Mesti vitamin dan sebagainya. Orang hidup di dalam ketakutan mencekam sekali. Tetapi saya katakan anak Tuhan kita harus jaga. Vitamin harus cukup memang, harus ya. Kita harus pakai masker. Amin. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Saudaraku.
rasa aman itu ada dalam kehidupan kita ketika ada pelindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Baca di Mazmur pasal 91 sebagai ayat terakhir, ayat 14. Ayo kita sama-sama baca. Ya, bagaimana kita bisa memiliki rasa aman itu? Mazmur 91 ayat 14. Bagaimana kita itu bisa memiliki aman yang sempurna dalam kehidupan kita? 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau rasa aman? Mau keamanan? Mau dalam perlindungan Tuhan? Kuncinya di mana? Melekat dengan Tuhan. Pak, melekat dengan Tuhan itu seperti apa Pak? Apa pakai lem Pak? Halo? Supaya lengket? Kayak perangko gitu? Bagaimana melekat dengan Tuhan? Lewat doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ketika kita naikkan pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang kita adalah bagian orang yang mengenal Dia. Bagian orang yang melekat dengan Dia. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ya, ada awan pelindungan Tuhan menyelimuti seluruh hidup kita. Ada pelindungan kepada setiap keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, kita manusia, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Ya. Di mana-mana kita penuh dengan ancaman. Kadang hal-hal yang kita tidak duga Bapak Ibu Saudara itu bisa terjadi. Kadang hal-hal kecil bisa menjadi besar. Tadi malam Bapak Ibu Saudaraku, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Ya. Daniel anak saya, ya, dia belajar motor laki-laki. Saya ajarin sudah oke, ya bisa naik motor sendiri, senang dia. Ketika mau masukkan ke garasi, ya ada pintu garasi itu, ada waktu ditarik ya. Saat tarik pintu garasi Bapak Saudaraku, tangan istri saya yang sebelah kiri itu kejepit. Aduh, bisa nggak nyangka kita itu? Ya. Kalau kira-kira kalau 10 menit kejepit gini, masalah nggak? Sebentar saja Bapak Saudaraku, 4 jarinya biru semua. Kadang masalah itu datang itu kita tidak bisa duga-duga. Ini masih hal kecil loh Bapak Saudaraku. Belum lagi hal yang besar itu terjadi. Kita tidak bisa mengerti. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melekat dengan Tuhan hidup kita Bapak Saudaraku. Bapak Saudara mau kemana? Bapak Saudara mau naik pesawat, mau naik kapal laut, mau naik pesawat tempur. Kita yakin dan percaya ada pelindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini Bapak Saudaraku menjadi berkat buat Bapak Saudara. Yes, amin saudara. Firman Tuhan pada pagi menjelang siang saat ini, saya percaya firman yang sudah dimeteraikan tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup saya dan saudara. Diberkati Bapak Pendeta Indra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini terus hidup dan hidup di dalam hidup saya dan saudara. Biar kita menjaga apa yang kita makan, terutama firman Tuhan. Biar firman itu benar-benar kita kerjakan dan kita aman. Karena firman Tuhan itu tinggal tetap atas saya dan saudara. Saudara, pada siang hari ini kita akan memberi persembahan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan ya dan amin. Diberkati hambamu yang sudah menyampaikan kebenaranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hambamu untuk menjadi berkat bagi seluruh gereja Allah baik dimanapun berada. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Biar firman ini tinggal tetap dan jadi atas kami semua.
Di hadapan kami ada amplop persembahan yang kami angkat di atas kepala. Kuduskan, sucikan Bapa. Kami siap memberi persembahan dengan penuh sukacita. Kami percaya persembahan ini untuk kami gunakan untuk perpanjangan tangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita simak GAB News berikut ini. Berikut jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Senin, Rabu, dan Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo. Setiap hari Sabtu ada Fasting Prayer pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Great Sunday akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo setiap jam 9 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening BCA atas nama Stephen Anggriawan. Persembahan 7975007111. Perpuluhan 7975006255. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, mari berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan.
Haleluya, saudara terkasih. Pada siang hari ini saya dan saudara sudah selesai meninggikan memuji nama Tuhan. Tetapi bukan berhenti di tempat ini, dimanapun saudara berada jangan pernah berhenti meninggikan memuji namanya, memperkatakan firman-Nya dan mengerjakan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Satu kunci saya dapat pada siang hari ini, Yesus adalah sumber air kehidupan. Siapa yang datang pada Yesus, dia tidak akan haus lagi, karena saudara dan saya dipuaskan oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur sebentar dimanapun saudara berada. Yes, Bapak, kami mengucap syukur, Engkaulah sumber air kehidupan. Mari angkat kedua tangan saudara terkasih dimanapun Anda berada, dan kita akan terima berkat pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti. Yesus Kristus sendiri adalah sumber air kehidupan yang kami percaya, yang kami imani. Sekarang Bapa, kami sudah selesai memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Engkau pasti selalu turun tangan, memberkati, memuaskan hidup kami, dan memberi kami sukacita dan kelegaan yang berlipat kali ganda. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang ditabur pada saat ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah kesukaan, terimalah pemulihan, terimalah kebahagiaan. Seperti sungai yang tidak pernah kering, tinggal tetap atas Engkau, atas rumah tanggamu, atas keturunanmu, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat dan sukacita ilahi, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami melalui GAB Online Service. Dan minggu depan kami masih akan beribadah kembali secara online. Pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media, Instagram, Facebook, GAB Gorontalo. Happy Sunday, see you on the next week. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Stay healthy and be blessed.